adab-adab seorang istri kepada suami. Yang ketiga, min adabiha wa min adabiha an takuma bi kulli hikmatin fid dar. Nah, mengerjakan seluruh aktivitas yang dibutuhkan dalam rumah, seperti memasak, mencuci pakaian, tapi sangat dianjurkan semua dikerjakan dengan keridhaan, keikhlasan. Ya, lebih alangkah indahnya lagi yang perlu kita ingatkan istri kita, waktu mereka masak itu lisan jangan dim, baca sholawat, baca sholawat, baca sholawat, baca istighfar. Jadi pengaruh makanan itu kepada suaminya dia, pengaruh kepada anak-anaknya dia. Jangan terus apalagi nasallallahu alaihi waktu mau masak yang didengarkan nyanyi-nyanyian. Fahada pikirannya suaminya nanti beleher semua nanti. Pengaruh, pengaruh dari segi apa? Dari segi pola pikirnya anak semua itu. Makanya kita dibilang makanan di rumah lebih afdal daripada makanan di luar. Kenapa? Karena dimasak dengan hati, dimasak jaga kebersihannya juga dijaga. Ya. Taqdiru 'alaiha kama kana 'alaihi nisa'u ahli baitin nabi was sahabah. Naam. Para nisa istri-istrinya Rasul, para sahabiyat, para aulia semua salihat hadil ummah, kan mereka khidmah kepada suaminya masing-masing. Masakkan, bersihkan, ngerapikan hakadha lillah wa fillah, kan Allah Subhanahu wa taala, dan dikerjakan sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Radhiyallahu anhun ajma'in. Bahkan sebagian nisa as-salihat di zaman salafus saleh dulu mereka tidak makan kecuali suaminya dulu makan sama anak-anaknya. Sisa-sisanya baru dia yang makan. Saking khidmahnya, tahu dia pahalanya di hadapannya Allah bagaimana. Yang dia cari pahalanya Allah Subhanahu wa taala nomor satu, yang kedua ingin nyenangkan hatinya suami dan anaknya. Ya. Wa min adabiha an takuna syafiqatan rafiqatan. Di antara adabnya seorang istri, syafiqah, mana punya rasa kasih sayang yang tinggi kepada suami dan anaknya suami. Ini ya? Rafiqatan. Rafiqah ini lemah lembut ya. Muta'attifatan. Muta'attifah ya. Alal aqaribiz zawj. Kepada kerabatnya suami. Dia mencintai kerabatnya suami sebagaimana mencintai kerabatnya dia. Itu di antara adabnya istri kepada suami, yang menyebabkan nanti suami akan mengerjakan perihal yang sama kepada kerabatnya dia. Sama-sama punya kerabat orang ini, orang hidup. Kalau sudah suami bisa menjaga kehormatan, membantu, berbuat baik kepada kerabatnya istri, begitu juga istri menjaga, menghormatin kerabatnya suami, kakaknya suami, adiknya suami, itu akan nikmat hidup. Tapi kalau sudah dari hari pertama nikah sudah jadikan musuhnya dia, sudah jadikan istilahnya bahan pertentangannya dia atau bahan perdebatannya dia, gimana mau tenang hidup di sini? Ya. Wal muttasilina bih. Dan seluruh kerabat yang berhubungan dengan suaminya. Ya. Fa'idatun. Qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an. Min muru'atir rajuli. Di antara akhlak seorang laki-laki, suami yang maksudnya ya, musa'adatu zaujatihi. Bantu istrinya. Bukan termasuk bukan termasuk satu kekurangan seorang istri bantu seorang suami bantu istrinya masak, bantu istrinya nyucikan baju. Kenapa? Ente ingat bahwa ente ini hambanya Allah. Kalau Imamul Anbiya wal Mursalin bantu istrinya, apalagi anak sama ente. Kita harus tahu diri. Kita ini di buminya Allah. Imamul Anbiya sudah sampai ke arasnya Allah, masuk ke arsy Rahman, masuk ke surga, wala tali' fawqa nazal as-sama' wal ard, la yuftah jannah illa bih. Ma'a dzalik kalau sampai ke rumahnya dia bersihkan rumahnya. Shalawatullah wassalamu alaihi. Akhlak al-aliyah. Jangan terus hendak masuk suami masuk ke dapur. Mintanya jadi kayak raja setiap hari dimasakkan. Ya labas kalau lagi istri sekarang ini suami kerja di luar capek, istri yang masak di rumah labas. Itu memang sangat dianjurkan. Cuman ada kadang-kadang mungkin lagi suami sakit atau istri sakit, di sini harus saling memahami keadaan. Ya. Kan kita lihat Syekh guru kita Syekh Habib Zain, kalau sudah istrinya sakit dia tidak pernah dibangunkan, dibiarkan, atau lagi ketiduran dan dibangunkan, dibiarkan. Masak sendiri dia. Ongesan dimakan cuma telur digoreng gitu. Makan halas. Atau misalnya istrinya lupa lagi dah masak, tidak usah ruwet, beli nasi dia bungkusan satu bungkus nanti kenyang ya jemaah. Daripada yang ribut perang Badr, perang Uhud, cuma dikarenakan terlambat masak, ya akan menyebabkan efek samping negatif sekeluarga, akan menghilangkan muru'ah, akan menghilangkan akhlak, akan menghilangkan semuanya. Cuma gara-gara makanan satu piring ini. Wa yushil akhlak hada. Inna lillahi wa inna ilaihi
rajiun. Sebab fukdanul akhlak lebih sulit dicari daripada hilangnya harta. Kalau harta hilang bisa nanti kerja lagi dapat, tapi akhlak kalau sudah hilang sulit kembali. Ya. Fi tahsili kulli ma ihtajat ilaihi min masalihid dunya wal akhirah. Iya, nah sangat dianjurkan termasuk muruahnya, termasuk akhlaknya seorang suami, dia mencukupin kebutuhan istrinya semampunya dia, tanpa maksa diri sehingga dia harus masuk ke lubang-lubang yang dilarang oleh syariat. Contohnya apa? Ngutang, sedangkan dia tidak tahu dari mana membayar, atau masuk ke muamalah ribawi, tidak tahu dia mana dia akan bagaimana bisa keluar nanti. Semuanya dikarenakan hanya menutupin kebutuhan istri yang tidak penting. Jadi harus ada saling pengertian. Istri tidak minta kecuali sangat darurat, suami memaham keadaan mencukupin kebutuhan istri. Nikmat jika begitu. Ya. Bukan terus ngelihat tetangganya punya, ingin punya. Karena tidak semua orang beda keadaannya. Kita kalau mau ngelihat urusan dunia itu lihat kepada orang yang di bawahnya kita, jangan lihat orang di atasnya kita sama sekali. Urusan akhirat kita lihat di atasnya kita. Jangan lihat ini di bawahnya kita jadi malas nanti. Ya. Li'annaha fi khabailihi. Naam. Karena di dalam ismahnya, di dalam apa? Dalam tanggungan siapa? Dalam tanggungannya seorang suami. Maka wajib bagi suami menutupin kebutuhannya dia. Sebab kalau istri tidak ngambil kebutuhannya dari suaminya, masa disuruh minta sekabahnya sama ibunya? Sedangkan sudah nikah sama dia. Ini kita nih harus punya muru'ah suami. Harus punya muru'ah, harus punya artinya rasa menjaga harga dirinya dia di depannya mertuanya dia. Ya. Wa illam ta'khud minhu hajatuha famimman ta'khudhu. Kalau dia tidak ngambil dari suaminya, mau ngambil dari mana? Labas bukan artinya terus istri ini tidak apa abahnya istri tidak pernah bantu sama sekali, enggak, sangat dianjurkan meskipun telah menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki, sangat dianjurkan orang tua membantu anaknya bakti kepada suaminya, bantu bakti kepada dirinya atau dikasih kemampuan. Kalau orang tuanya mampu, anaknya kurang mampu, ya dibantu tetap. Wa hakadza kan sadana alam amal sadatun al abi alawi. Mereka membantu putrinya mereka, putranya mereka meskipun setelah nikah seakan-akan belum nikah. Tetap dibantu. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya mengamalkan hadis rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah merahmati seorang hamba yang bantu anaknya untuk selalu tambah bakti kepada dia. Toh nanti terakhirnya kalau dikasihkan sekarang bakal jatuh ke mereka. Dengan wafatnya dia nanti jadi warisan terakhirnya. Mau pelit orang tuanya di masa hidupnya, tidak mau bantu anaknya, kemudian tidak mau lepas ke anaknya nanti. Tapi dalam keadaan yang sifatnya sangat buruk, anak sudah pandangannya ke orang tua negatif. Ya. Kalau mampu orang tuanya, tapi kalau tidak mampu sangat dianjurkan istri dan anak jangan maksa abah atau suami untuk mendapatkan perihal yang dia tidak mampu. Ya. Termasuk baktinya istri, kalau tidak mampu suami sudah kamu jangan kepikiran, jangan beli. Tidak penting bagi kita. Kita paling penting yang darurat ini baru istri yang solehah. Bukan terus anak kepingin ini kepingin itu, tidak mari-mari. Ya. ولا ينبغي له التعلل بعدم إيجاب الشارع صلى الله عليه وسلم عليه. Sangat dianjurkan sebagai muru'ah kehormatan suami mencukupin kebutuhan istri. Jangan terus mengatakan oh ini tidak wajib bagi anak, oh ini tidak wajib bagian dari segi syariat. Tidak. Ada namanya makarimul akhlak. Hukum memang tidak wajib. Misalnya belikan ini perkara-perkara tidak penting tidak wajib, tapi itu selama mubahah. Terus istri minta, terus dijadikan ini pemberiannya istri. Kita kalau mau ngasih istri jangan ngasih balas, tahu? Jangan ngasih cuma-cuma. Itu misalnya dia minta satu perkara yang mubah, bukan yang haram ini. Nah, setelah kita kasih tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Harus besok istiqomah sholat duhanya. Anak kasih. Minta lagi perkara yang lagi, ya witirnya harus istiqomah. Anak kasih, tidak apa-apa. Jadi ada balasannya dari istri, cuman bos ini balasan kerjakan gitu. Kalau tidak mau, sebab kalau tanpa dukungan semacam ini kadang semangat akan lemah. Tapi dengan dukungan semacam ini akan lemah, akan gerak. Meskipun perihal yang sepele ini yang kita kasih. Ya. بعدم إيجاب الشارع صلى الله عليه وسلم عليه ذلك الأمر بل كما ساعدته بتمكينه منها على غض بصره. Bagaimana perempuan tersebut, istri tersebut telah menyodorkan dirinya dia, tubuhnya dia kepada suami sehingga suami terjaga agamanya, tidak mengerjakan maksiat di luar. Sangat dianjurkan bagi suami mencukupin kebutuhan zahirnya istri. Ya. Kalau dia mampu. Ya. Ala ghaddi basarih. Naam. Wa hifdzi farjihi. Nah, sebab kalau tidak perantara dengan perantara istrinya dia, mungkin dia makanya matanya ngelihat kemana-mana. Pandangannya kemana-mana, tidak ada rimnya sama sekali nanti. Karena pengaruh istrinya dia mesti punya rim di matanya dia. Ya.
wa qada'i watarihi. Naam. Fakadzalika yanbaghi lahu musa'adatuha ala ma dzakarnahu. Ala ma dzakarnahu, seluruh kebutuhannya dia yang bukan wajib menurut syariat. Wajibnya kita makanan, tempat dan lain-lain. Mungkin ada perihal lain-lain yang tidak wajib, meskipun tidak wajib dari segi hukum fikih, cuman makarimul akhlak ente tutupin kebutuhannya dia selama ente mampu tanpa ada maksa diri, tanpa ada utang, tanpa ada gini dan lain-lain. Begitu ya. Fa'idatun. Qala Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Shihabuddin radhiyallahu an kana Habib Alwi bin Syihab ini, Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab ini, beliau seorang wali besar di Hadramaut, orang alim besar, termasuk salah satu murid utamanya Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Waktu di zamannya Habib Abdullah bin Umar Syatiri, beliau ini dikasih tugas untuk bagikan kopi kalau lagi majelis. Cuman setelahnya dia meninggal, Habib Abdullah Syatiri meninggal, jadikan khalifah sama Habib Abdullah Syatiri untuk meneruskan ngajarnya beliau. Betul ya? Sampai terkenal di antara muridnya Alwi kopi. Betul, karena sering bagikan kopi, ya. kana salafu radhiyallahu anhum yusharikuna ahlahum fi a'malil bait. Katanya Habib Alwi bin Syihab, salafus saleh mereka membantu keluarganya mereka dalam kerjaan rumah, aktivitas rumah. Hatta sampai Abdullah Al-Haddad, sahib ar-ratib, Qutbul Ghawth, Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini beliau membantu juga, mengatakan kepada keluarganya, apa kerjaan di rumah yang belum dikerjakan? Enggak, semuanya sudah kita kerjakan ya Habib, cukup antum jadi. Karena Habib Abdullah Haddad tidak kelihatan, Pak Kafif. Dari mulai umur 7 tahun tidak kelihatan beliau. Tapi katanya Abdul Haddad, lah Allah benci kepada seorang hamba dalam satu keluarga yang tidak punya kerjaan kecuali pas duduk seperti raja. Kasih anak tugas, harus. Ya kalau gitu sudah kamu lipat plastik-plastik yang digunakan untuk nyimpan air. Namanya girab, tayil girab. Ya sudah kerjaan. Setiap hari Abdullah Haddad itu setelah ngajar apa semua pulang ke rumahnya ngelipatin, ditaruh. Dilihat lagi mana yang kosong dipegang, ditaruh. Abdullah bin Alwi Al-Haddad, qutbud da'wah wal irsyad ini. Oke, ana sama ente ini. Ayo. Waqad qala Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad li ahlihi. Coba datang, ayo. Ij'alu li wadifatan minal wadhaif. Katanya Abdullah Haddad kepada anak keluarganya, jadikan anak kerjakan di rumah ini, ayo. Allati ta'malunaha fil bait. Karena dibagi-bagi tugas, ada yang bagi tugas nyapu, ada yang bagi tugas ngerapikan makanan, ada yang bagi ngerapikan begini, bagian begitu. Satu rumah dibagi-bagi sama Abdul Haddad. Tidak ada satupun di rumah itu yang kosong dari tugas. Makan dia. Begitu ya. Tinggal Abdullah Haddad sendiri yang belum dapat. Ya. Faja'alu alaihi tayyal qirab. Tayyal qirab itu jadi kayak semacam plastik karena dari perutnya kambing itu yang dibersihkan digunakan untuk nyimpen air. Jadi kalau sudah kosong dilipat, paginya nanti datang membantu diisi air, diikat lagi. Karena zaman dulu tidak ada sumur, tidak ada mesin, tidak ada mesinnya untuk ngangkat naik ke atas, maka harus ngambil air dari sumur. Jadi kesulitan kalau malam hari butuhnya. Nanti apa ya? Fakana radhiyallahu anhu ya'ti kulla yaumin ila al-qirabi al-farighah fayatwiha. Jadi tempat-tempat yang kosong, plastik yang kosong diikat taruh atas. Nanti pagi-pagi datang membantu diisiin air, dibawa ke sumur. Ayo. Wa qala Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Shihabuddin radhiyallahu an. Habib Alwi bin Abdullah Syihab mengatakan, iya. Wa nara katsiran min syiabatna. Kita katanya Habib Alwi, anda lihat orang-orang tua di masaku ini, dia masih muda. Di masaku ini mereka bantu keluarganya masing-masing. Itu ya. Yughashshil al-ghanama kulla laila. Ada sebagian dari mereka sudah tua, orang wali besar. Karena dia punya kambing di rumahnya, ikut ngerawat kambingnya, ngasih makan kambing tiap pagi. Itu ya. Wa yalqitu ad-dudha. Nah, ma'al khadamat. Ini ngerapikan, misalnya beras ada bijinya, batu-batunya dibersihkan. Itu karena juga mau makan juga dia. Itu ya. Bukan semuanya dipasrahkan ke istri, cuma datang jahiz. Itu pun kadang, nah ini harus kita rubah. Ini kita harus rubah, harus ada perubahan, apalagi di bulan Rajab. Setiap kita datangkan makanan sama istri itu bilang jazakumullahu khair, terima kasih. Karena dia capek 1 jam duduk di dapur masakan untuk ente 1,5 jam. Hatta terima kasih kadang tidak ada. Naudzubillah. Usahakan ucapkan terima kasih jazakumullahu khair. Karena tidak mungkin datang kecuali setelah capek dia di dapur. Ayo. Wa yaqnisu baitahu. Naam. Wa kana Al-Am Abdurrahman Masyhur yaqul. Al-Am Abdurrahman Masyhur, Abdurrahman Masyhur pengarang kitab Bughya Mustarsyidin, Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Ini Abdurrahman Masyhur ini dia khidmah kepada ibunya. Sampai ibunya mengatakan kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman, kalau ente yang masuk ke dapur, ana jamin makanannya hasilnya enak semua.
lebih enak daripada saudari-saudarinya inti yang lain. Betul, karena pinternya masak Habib Abdurrahman Masyhur. Dia mufti Diyar Yamani, mufti. Tapi kalau sudah urusannya ibunya butuh makanan, dia gantian, ada giliran kakaknya perempuan nomor 1, nomor 2, nomor dia. Cuman ibunya paling cocok kalau sudah gilirannya Abdurrahman yang masak. Betul ya? Yaqul kuntu adkhulul matbah. Katanya Abdurrahman Masyhur, anak masuk dapur, ikut masak ya. Usa'idu akhwati. Aku bantu saudari-saudariku masak. Fit tabakh. Fit tabakh, masak ini ya. Wa idza dakhaltu al matbah. Kalau aku sudah masuk dapur ya. Kanat ummi tasta'min. Ibuku lebih percaya dengan masakanku daripada saudara-saudariku. Dia Abdurrahman Masyhur ini bukan orang biasa ini. Ini 40 tahun. Dia imam 5 waktu 40 tahun di masjidnya Jadduh Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Dia muadzin, dia mugim, dia mudarris, dia mufti. Dia ngajar dari pagi sampai malam. Tapi gilirannya masak untuk ibunya, berhenti dulu ngajarnya, masuk ke dapur masak dulu. Selesai masak balik lagi ke tempat ngajarnya, ngajar. Ditanya dari mana Habib, baru masak untuk ibunya nak. Radhiyallahu anhu wa ardha. Ya. Kanat ummi tasta'minu alayya aktsara min akhwati. Min akhwati, tasta'min apa, lebih percaya dengan masakannya Habib Abdurrahman daripada saudara-saudaranya dia. Habib Abdurrahman adalah alim kibir, mufti dia. Alim kibir, ilmu falak, hatta di tarim samsa tarim. Tidak mungkin buka puasa di bulan Ramadan kecuali dengar adanya Habib Abdurrahman, karena pintar dalam ilmu falak. Betul, ilmu falak. Ayo. Al-fasl at-tasi. Bas. Fi as-sadaq.